Sebelumnya kita sudah berjumpa bukan? Sebelumnya juga saya sempat menjelaskan mengenai wawasan ilmu farmasi, di mana saya menjelaskan mengenai apa itu farmasi, sejarah farmasi, kemudian mengenai pendidikan farmasi di Indonesia. Selain itu juga saya telah menjelaskan mengenai apa itu obat, penggunaan obat, dan sekarang saya juga masih menjelaskan mengenai wawasan ilmu farmasi, tapi kita melangkah lebih jauh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai bagaimana pelayanan farmasi yang berada di rumah sakit. Untuk itu, stay tune. Dalam pelayanan farmasi di rumah sakit, perlu dilakukan yang namanya pengkajian dan pelayanan resep terlebih dahulu, di mana pelayanan resep ini dimulai dari penerimaan, pemeriksaan ketersediaan, pengkajian resep, dan juga penyiapan sediaan farmasi. Nah, kegiatan ini untuk menganalisa adanya masalah terkait obat, di mana bila ditemukan masalah terkait obat harus dikonsultasikan kepada dokter penulis resep. Kemudian apoteker juga harus melakukan pengkajian resep sesuai persyaratan administrasi dan juga persyaratan farmaseutik dan persyaratan klinis, baik untuk pasien rawat inap dan juga pasien rawat jalan. Selain di apotik, pelayanan informasi obat atau PIO juga dilakukan di rumah sakit. Nah, kegiatan ini merupakan penyediaan dan pemberian informasi, rekomendasi obat yang independen, akurat, tidak bias, terkini, dan komprehensif. Nah, kegiatan PIO ini meliputi menjawab pertanyaan, menerbitkan media informasi seperti poster, newsletters, dan juga menyediakan informasi bagi TFT. Ini sehubungan dengan penyusunan formularium rumah sakit. Rumah sakit juga tentunya dilakukan yang namanya konseling obat. Nah, ini adalah suatu aktivitas pemberian nasihat atau saran terkait terapi obat dari apoteker atau konselor kepada pasien dan atau keluarganya. Nah, selanjutnya di rumah sakit tentunya ada yang namanya visit. Selain dokter, di rumah sakit juga apoteker melakukan visit atau kunjungan ke pasien rawat inap secara mandiri atau bersama tim tenaga kesehatan untuk mengamati kondisi klinis dari pasien secara langsung dan mengkaji masalah terkait obat, memantau terapi obat, dan juga reaksi obat yang tidak dikehendaki atau efek samping dari obat yang telah dikonsumsi. Selanjutnya, dalam pelayanan farmasi di rumah sakit juga dilakukan yang namanya pemantauan terapi obat atau PTO. Nah, PTO ini merupakan satu proses yang mencakup kegiatan untuk memastikan terapi obat yang aman, efektif, dan rasional bagi pasien. Tujuan PTO ini sendiri untuk meningkatkan efektivitas terapi dan minimalkan resiko reaksi dari obat itu sendiri yang tidak dikehendaki atau ROTD. Selanjutnya ada yang namanya monitoring efek samping obat atau MESO. Nah, MESO ini kegiatan pemantauan setiap respon terhadap obat yang tidak dikehendaki atau ROTD. Terakhir, dalam pelayanan farmasi di rumah sakit ada yang namanya EPO atau evaluasi penggunaan obat. Nah, kegiatan ini merupakan evaluasi penggunaan obat yang terstruktur dan juga berkeseimbangan secara kualitatif dan juga kuantitatif. Nah, tujuan EPO ini yaitu untuk mendapatkan gambaran keadaan saat ini atas pola penggunaan obat, membandingkan pola penggunaan obat pada periode waktu tertentu, memberikan masukan untuk perbaikan penggunaan obat dan juga menilai pengaruh intervensi atas pola penggunaan obat itu sendiri. Jadi maksudnya itulah tadi sedikit wawasan ilmu farmasi, di mana pelayanan ilmu farmasi di rumah sakit. Nah, untuk itu jangan lupa like, comment, and subscribe. Sampai ketemu di video-video selanjutnya yang bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.